Selamat datang di semester 2, salam sehat buat kita semua. Baiklah, pada tanggal 16 ini kita sangat berbeda dengan waktu semester 1 yang dimana kelas kita dibagi dua jadi kelas A dan B, yang dimana kalau kelas B itu untuk mata kuliah saya itu di pagi hari dan kelas A itu di siang hari. Dan materi kita sangat berbeda waktu dengan semester 1 yang dimana setiap pertemuan itu kita akan membahas tiga topik, yang dimana ada operasional bangket, ada operasional pelayanan makanan, dengan operasional minuman dan barista. Dan cukup menarik sekali tiga topik. Nah, oleh sebab itu Anda dibutuhkan keseriusan untuk mendengar materi yang akan saya berikan. Dan materi yang akan saya berikan itu dan saya akan memberikan melalui PPT juga. Dan tetap kita menggunakan Google Meet, dan untuk absen Anda harus mengisi di Elsa. Dan kalau Anda mau bertanya bisa di Elsa juga, ya. Dan bisa juga ya, bertanya pada di Google Meet. Baiklah, tapi sebelumnya saya tetap kalian menggunakan uniform, dan karena kita bagian servis otomatis Anda menggunakan dasinya atau botai itu yang kupu-kupu, ya. Oke, baiklah, kita akan masukin materi yang pertama, operasional bangket. Nah, kemarin itu saya sudah menjelaskan secara garis besar apa saja sih outlet yang ada di FB Service. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang coffee shop, tentang room service, specialty restoran, macam-macam, dari terus mengenai setup, mengenai peralatan, ya, terus mengenai specialty restoran, ya. Baik, sekarang kita akan memperdalam dulu operasional bangkit itu apa sih. Nah, otomatis kalian tahu dong, kalian pernah jadi tamu di hotel atau menghadiri acara pernikahan di hotel, atau menghadiri rapat atau apa segala kegiatan yang tidak sekelompok, ya. Nah, itu mereka misalnya berbeda dengan kegiatan yang ada di coffee shop. Nah, bangkai itu untuk mengadakan suatu event, ya, mengadakan suatu event itu bisa di dalam hotel ataupun di luar hotel. Nah, kegiatan itu biasanya mempunyai grup, ya, grup besar, grup sedang, atau grup kecil. Nah, tergantung dari permintaan si guest tersebut. Nah, operasional bangkit itu 24 jam, tetapi pagi hari sama sore itu kegiatan bersama tamu, dan kalau malam hari itu tidak jumpa dengan tamu, tetapi mereka melaksanakan preparation apa yang dibutuhkan oleh tamu untuk besok pagi, kan. Jadi misalnya tamu meeting. Nah, tamu meeting itu dalam satu hotel itu bisa macam-macam grup tamu, dari misalnya tamu bank BI atau Mandiri, terus dari PT-PT yang lain, bisa terjadi ada 3 event atau 4 event dengan dilaksanakan di hotel, di bangket, ya, di ballroom masing-masing, tergantung kapasitasnya apa. Nah, kalian sudah tahu apa sih di organisasi, struktur organisasi di bangket itu. Struktur organisasi di bangket itu mempunyai manajer, yaitu bangket manajer. Nah, bangket manajer sendiri dan punya anak buahnya, ada kaptennya, ada supervisornya, dan di situ juga ada administrasi, ya. Karena kenapa ya harus ada suatu kegiatan itu harus ada tertulis, makanya dibutuhkan ada administrasi yang menulis kegiatan tersebut. Nah, untuk kegiatan tersebut, untuk mengetahui kegiatan tersebut itu kita apa ya, bisa melihat di bangket event order, yang dimana bangket event order apa sih, jadwal hari ini ada event apa, itu bangket event order itu khusus untuk satu grup, nggak boleh di 2 grup, 3. Pokoknya kalau misalnya dalam ada grupnya itu ada 3, berarti bangket event order itu ada 3, ya. Kalaupun ada revisi itu pun harus bukan berarti harus dicoret-coret lagi bangket event order, tapi ada bangkit event baru lagi tapi terusnya revisi, ya. Jadi supaya mereka tahu ada apa sih kegiatan, dan itu akan dibagi-bagikan ke setiap departemen. Jadi sebagai petugas hotel atau ya harus tahu ada apa sih, walaupun kita sendiri bukan kerja di bagian bangkit, tapi kita tahu, oh, event ini. Nah, otomatis apa yang harus disiapkan. Nah, bangkit bangkit itu harus bekerja sama setiap outlet, ya, apa yang harus dikerjakan sehingga menjadi kegiatan itu jadi bagus dan jadi profesional, ya. Bangkit apa yang harus dikerjakan, tapi tamunya itu misalnya untuk kamar, berarti kan housekeeping dengan front office ada kerjasamanya. Nah, pertemuan pertama saya sekilas mengenai operasional bangket. Nanti kita akan sambungkan lagi di yang kedua.
Nah, kedua, terus ada operasional pelayanan makanan. Nah, di sini berbeda. Operasional pelayanan makanan itu bukan berhadapan dengan tetamu, tapi mereka menggunakan phone, yaitu room service, yang dimana tamu akan memesan makanan itu melalui room service dan mereka menggunakan telepon. Nah, di sini yang dalam sebuah organisasi, kalau hotel bintang 4 itu pasti ada room service manager ya, tapi kalau hotel bintang 3 hanya sampai supervisor. Nah, hotel bintang 4, 5 ada room service manager. Nah, mereka tidak ketemu dengan guest, tapi mereka komunikasi yang dimana menggunakan telepon. Nah, otomatis petugas order taker itu harus harus menguasai menu apa yang ada di kamar ya, dan produk apa yang akan kita jual, karena tamu tinggal pesan bla 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 bla. Tapi di sini kita harus bisa upselling. Sebelumnya kita harus bisa namanya courtesy telepon. Courtesy telepon untuk di room service itu apa sih? Nah, bisa contoh gini. Good afternoon, room service. Vera speaking, may I see you. Jadi kita harus tahu greeting ya. Itu courtesy telepon, kita harus tahu greetingnya dulu. Terus outlet kita apa? Outlet kita room service. Dan di situ kita harus menyebutkan order taker kita siapa namanya. Bisa kayak tadi saya bilang Vera speaking atau my ICQ atau my help you. Nah, di situ kita harus keterangan, harus mengasih tahu identitas kita siapa gitu. Dan kita tidak boleh berbicara sama tamu tapi kita harus polite menggunakan kata alright. Nah, otomatis tamu itu kan memesan langsung, saya mau pesan bla 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 bla. Tapi di sini petugas room service yang dimana order taker ini harus bisa upselling, yang dimana upselling menjual makanan dan minuman melalui telepon ya. Kalau sebenarnya kalau kita menjual makanan dan minuman secara tatap langsung ketemu tamu lebih mudah ya, karena kita bisa berinteraksi dengan enak. Tetapi kalau by phone, nah bagaimana kita bisa menjelaskan menunya sama tamu? Memang di kamar itu ada menu ya, kamar itu ada menu, dan tapi kita harus menjelaskan dengan baik karena tamu nggak ngeh gitu loh. Nah, bagaimana cara kita bisa revenue kita tinggi, bagus, itu tergantung namanya order taker. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang namanya tamu langsung, ya saya mau pesan gini. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ke tamu tersebut mengenai kita punya specialty menu. Ya, misalnya kita punya soup of the day, kita punya specialty of the day, atau soup of the day-nya ada, tapi yang untuk special main course-nya apa. Jadi kita harus bisa ya, karena revenue yang bagus sebenarnya restoran, tapi room service itu bagaimana kita pandai menjual. Nah, otomatis kita harus produk knowledge kita harus tahu, karena tamu kadang-kadang ngerti kayak gimana sih mbak. Nah, kita harus jelaskan jelas, kayak gini loh mbak. Atau kalau pertama komunikasi kalau bahasa Indonesia enak, kalau bahasa Inggris masih bisa. Tapi kalau misalnya tamunya itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, nah bagaimana kita menjelaskannya? Nah, makanya di buku menu itu kita suka lihat ada macam-macam bahasa ya. Ada pasti bahasa Indonesia, dan ada pasti bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, dan ada bahasa Mandarin. Ada pun juga bahasa Jepang, tergantung ya, setiap hotel bisa sampai 3-4 bahasa dimasukin sehingga mempermudah si tamu tersebut komunikasi ya. Nah, di sini order taker harus bisa berkomunikasi dengan bagus sehingga apa yang dipesan tamu kita akan tulis, dan di situ nanti kita akan serahkan ke waiter untuk kasih ke kitchen dan diolah. Setelah itu baru kita kasihkan ke tamu. Nah, petugas order taker hanya menerima pesanan makanan minuman dan tidak boleh mengantarkan ke kamar, karena yang mengantarkan ke kamar itu mesti laki-laki ya, dan itu sangat risiko karena berat. Kalau orderannya itu banyak, mereka menggunakan troli, tapi kalau hanya 2 item menggunakan tray. Nah, tray sendiri mereka menggunakannya begini ya, nggak boleh begini, yang biasa bawa begini ini enggak, tapi mereka bawanya. Nah, tray itu ada di sebelah kiri dan tangan kanan itu nanti untuk mengetok pintu. Nah, itu sekilas dari room service. Nanti kita akan latihan yang dimana order taker siapa, waiter siapa, order taker ataupun jadi guest. Nah, supaya tahu nanti bagaimana prosedur untuk clear up, bagaimana prosedur untuk taking order itu ada ya, bagaimana untuk setup itu ada. Baiklah, sekarang kita melanjutkan mengenai operasional minuman. Nah, minuman ini sangat menarik. Nah, kalian tahu di sini minuman itu yang ada dalam hotel itu kita tahu bar. Nah, bar sendiri ada lounge bar, kita ada service bar, ada namanya juga mini bar, ada yang namanya tadi ada portable bar ya. Jadi kita kenal dari ada lounge, ada pool bar,
ada service bar, ada portable bar, ada minibar, ada 5 ya. Tetapi yang ketemu dengan tamu itu jadi di lounge bar ketemu dengan tamu, di pool bar kita ketemu dengan tamu, dan kalau service bar itu tidak ketemu dengan tamu. Kenapa? Service bar itu mengerjakan orderan yang ada dari coffee shop ataupun orderan yang ada di room service ataupun yang ada di banket ya. Dan di situ mereka hanya mengerjakan orderan ya, jadi tidak ketemu dengan guest ya. Jadi kalau misalnya apa komunikasinya kalau untuk restoran atau coffee shop atau yang lain, mereka menggunakan adanya captain order. Ada captain order berarti kita akan menjalankan apa yang dipesan tamu ya. Terus kalau ada misalnya ada dari banket, apa kita gunakan form itu transfer form. Jadi misalnya ada order jus ya, ada 10, kita sebutin jusnya ini nih, itu ada komunikasi secara tertulis menggunakan transfer form. Nah, bar sendiri itu ada 5 outlet yang dimana kalau mini bar itu ada di dalam kamar ya. Dalam kamar biasanya kamu coba lihat, kamu pernah kan stay di hotel, nginap di hotel, di kamar itu ada macam-macam minuman, terus ada macam-macam snack. Kalau kita ambil itu berarti kita bayar pada saat kita check out ya. Baiklah, minuman sendiri kita kenal dari non alkohol sampai alkohol, dan itu sangat menarik ya. Karena kenapa? Pasti kalian tuh maunya yang alkohol tuh gimana mem. Nah, tapi jangan alkohol dulu, tetapi kita harus tahu dulu non alkohol. Non alkohol itu macam-macam ya. Non alkohol itu seperti ada jus, ada milk, ada tea, ada coffee, ada mineral water ya, artificial mineral water ya. Ada mineral water. Apa sih artificial mineral water sama mineral water itu sangat berbeda. Artinya mineral water itu nggak ada warna ya, tapi artificial water tuh ada warna, ada taste ya. Kalian tahu kan kalau misalnya minum Pocari, kalian warnanya lihat kan Pocarinya warnanya apa, rasanya bagaimana, beda sekali minum mineral water ya. Kok nggak ada rasa kan, cuma begitu. Tapi kalau misalnya ada juga mineral water yang rasanya tidak enak, tergantung juga dari merek ya. Kenapa saya bilang dari merek? Nah, cobalah minum yang namanya minuman pada saat tidak haus. Kenapa? Kalau pada saat haus kita gluk 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 gluk. Nah, kalau pada saat tidak haus kita baru merasakan enak atau tidak ya. Ya, saya pernah juga merasakan, saya beli apa gitu ya, minuman mineral water tapi mereknya apa saya lupa. Nah, saya minum tapi tidak haus. Itu ada rasa asin. Tapi bukan mereknya Aqua atau mereknya ya nggak terlalu terkenal ya. Tapi kan waktu itu saya beli di tengah jalan, saya haus. Nah, saya coba. Nah, saya kok kayak gini. Itu pun setengah pun saya nggak habis. Akhirnya saya tidak berani, saya buang itu minuman ya. Jadi kalian hati-hati kalau maupun minum, lihat alangkah baiknya pada saat tidak haus. Karena baru merasakan airnya itu enak atau enggak ya. Apalagi dalam kondisi sekarang kita harus hati-hati. Nah, di sini bar sendiri berbeda ya. Berbeda kenapa? Kalau room service itu 3 shift ya. Kalau banket itu 3 shift. Kalau untuk bar itu tidak 3 shift tapi 2 shift. Nah, yang shift malam itu siapa? Nah, kalau shift malam itu kalau yang mengerjakan itu bisa petugas room service ya. Misalnya ada permintaan dia mau minta teh atau dia coffee atau soft drink atau macam-macam atau bir, itu bisa petugas room service sendiri. Nah, petugas manajer di bar itu namanya yang paling tinggi posisinya bar manager. Baiklah, nah nanti kita akan lanjutkan lagi yang dimana materi selanjutnya apa sih kegiatan-kegiatan dari yang 3 yang telah saya sebut ya. Untuk hari ini sekian dulu, saya akan berikan materi kalian melalui PPT. Terima kasih, salam sehat.